silakan. Jadi untuk pertemuan yang ketiga ini materinya yaitu masih program linier. Jadi untuk tujuan pembelajarannya ada dua, yaitu yang pertama adalah pengetahuannya adalah melalui diskusi siswa dapat menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah kontekstual program linier yang berkaitan dengan nilai optimum dengan jelas dan terstruktur. Kemudian untuk keterampilannya melalui diskusi siswa dapat menentukan nilai optimum dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier, dua variabel dengan metode uji titik dengan tepat. Nah, kemudian saya mengingatkan kembali tentang materi yang sudah dipelajari, yaitu yang pertama adalah membuat model matematika dari masalah kontekstual, ini pertemuan yang sebelumnya. Kemudian menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dua variabel, juga pertemuan sebelumnya. Nah, untuk hari ini yaitu menentukan nilai optimum dengan uji titik. Nah, setelah itu saya memotivasi siswa untuk menyampaikan beberapa manfaat dalam kehidupan sehari-hari ketika kita sudah bisa memahami tentang materi nilai optimum, yaitu pada bidang usaha, kemudian bidang teknik, dan bidang farmasi. Ini sangat diperlukan materi ini. Nah, untuk persepsi, nah bagian yang penting dalam menentukan nilai optimum itu adalah menentukan titik potong dua buah garis. Nah, ini mereka sudah dapatkan di kelas 10 tentang persamaan linier. Nah, sehingga saya di sini mengingatkan kembali, yaitu bagaimana menentukan titik potong pada dua buah garis. Nah, misalkan saya berikan contoh sebagai persepsi, misalkan diketahui persamaannya adalah 4x plus 3y sama dengan 24, x plus 2y sama dengan 10 gitu. Nah, jadi siswa saya arahkan dengan tanya jawab untuk mengingatkan kembali tentang materi menentukan koordinat titik B tersebut. Nah, kemudian saya menyimpulkan bagaimana caranya, yaitu menentukan, yaitu dengan metode eliminasi. Nah, kemudian disubstitusi sehingga ketemu koordinat titik B. Nah, itu contoh persepsi yang pertama. Nah, kemudian yang kedua saya memberikan lagi sebuah contoh, yaitu dengan kasus yang berbeda. Nah, misalkan kalau bentuknya seperti itu, siswa diminta untuk mencari titik A dan titik B. Nah, dengan yang model seperti ini, jadi sebelumnya banyak siswa yang bingung, padahal ini lebih mudah, yaitu tinggal kita mensubstitusikan. Jadi sehingga titik A itu bisa dicari dengan hanya substitusi, yaitu dengan mensubstitusikan nilai X sama dengan 50 ke dalam persamaan X plus Y sama dengan 120. Nah, sehingga titik A diperoleh yaitu 50,70. Kemudian titik B diperoleh dengan 90,30. Nah, setelah saya mengingatkan tentang menentukan titik potong tersebut, baru saya memberikan orientasi siswa terhadap masalah yang kontekstual. Nah, di sana ada bahwa coklat A yang harganya 600 per bungkus dijual dengan laba 80 per bungkus. Kemudian coklat B yang harganya 1.000 per bungkus dijual dengan laba 125.000 per bungkus. Modal yang dimiliki pedagang 300.000 dan kotak tempat menjual coklat mampu memuat 350 bungkus. Nah, di sana siswa diharapkan menentukan yang pertama adalah laba maksimum yang diperoleh pedagang. Kemudian banyaknya coklat A dan coklat B yang harus dibeli pedagang agar diperoleh laba yang maksimum. Nah, dengan tanya jawab, saya menjelaskan langkah-langkah bagaimana cara menyelesaikan yang nanti akan dituangkan ke dalam LKPD. Nah, jadi yang pertama siswa harus menentukan model matematikanya yang terdiri dari fungsi tujuan dan fungsi kenalan. Nah, ini merupakan materi yang sebelumnya. Jadi siswa sudah mampu untuk membuat modelnya. Nah, setelah itu
itu menggambarkan daerah penyelesaiannya. Ini juga sudah dijelaskan sebelumnya, jadi siswa sudah bisa menggambarkan daerah penyelesaiannya. Nah, setelah itu bagian yang inti dari pertemuan ini adalah yaitu menentukan titik sudut yang membatasi dari daerah penyelesaiannya. Nah, salah satu titik sudutnya itu nanti merupakan perpotongan dari kedua garis dalam fungsi kendala. Nah, dari sana setelah ketemu titik sudutnya, jadi siswa melakukan uji titik dengan memasukkan titik-titik tersebut ke fungsi tujuan. Nah, sehingga dia tinggal mensubstitusikan ke fungsi tujuannya, kemudian siswa menentukan nilai optimumnya. Jadi nilai optimumnya ada dua, yaitu maksimum dan minimum, yang tergantung dari soal atau dari permasalahan. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu siswa diberikan itu beberapa sumber belajar. Yang pertama adalah modul yang sudah di-share sebelumnya lewat Google Classroom. Kemudian siswa bisa belajar dari internet. Kemudian siswa bisa belajar dari YouTube. Ada beberapa link yang sudah diberikan. Dan siswa bisa belajar dari buku-buku lain yang dimiliki siswa yang berkaitan dengan program linear. Nah, setelah penyampaian itu dilakukan dengan yaitu pengorganisasian peserta didik dengan membagi kelompok. Nah, seperti itu Bapak. Jadi siswa dikelompokkan, kemudian berdiskusi. Setelah berdiskusi, siswa presentasi, kemudian bersama-sama menyimpulkan. Mohon maaf, slide-nya kok masih tujuan pembelajaran itu? Slide-nya. Oh, belum ya Bapak? Sudah, cuman hanya tujuan pembelajaran. Slide 2, slide 3, slide 4 belum di-klik. Sudah Pak. Wah, ini Coba. Ya, silakan. Sudah kelihatan Pak? Sudah. Coba. Nah, maksudnya tadi Pak Edi itu menyampaikan langkah-langkahnya dan seterusnya sampai ke masalahnya, tapi slide-nya masih di slide pertama gitu. Slide-nya belum bergeser ke seperti yang disampaikan. Assalamualaikum Pak Ali. Sudah terlihat slide saya Bapak? Belum. Ini enggak. Oh yang tadi sudah saya tujuan pembelajarannya yang seperti ini ya Bapak? Ya, sudah. Yuk, silakan. Kemudian saya mengingatkan kembali tentang modal matematika yang sudah tadi. Kemudian sudah mau berjalan Pak? Sudah jalan. Nah, kemudian untuk manfaat memotivasi siswa yang yaitu pada bidang usaha, pada bidang teknik, pada persepsi, tadi menentukan titik potong dua buah garis. Itu bagaimana kita menentukan titik potong dua buah garis. Di sana adalah persamaannya adalah 4x plus 3y sama dengan 24. Kemudian X plus 2Y sama dengan 10. Jadi dengan tanya jawab nanti mengingatkan dengan siswa untuk menentukan koordinat titik B. Nah, kemudian saya konfirmasi dengan siswa bahwa cara menyelesaikannya adalah dengan metode eliminasi, kemudian disubstitusikan sehingga mendapatkan titik B yaitu 18/5,16/5. Nah, kemudian untuk persepsi yang kedua juga sama, tapi dengan kasus yang berbeda. Misalkan disuruh siswa menentukan titik A dan titik B. Nah, dengan kasus yang seperti ini, jadi tinggal mensubstitusikan, yaitu nilai X sama dengan 50 ke X plus Y sama dengan 120, sehingga didapat titik A yaitu 50,70. Kemudian titik B, dengan mensubstitusikan Y sama dengan 30 kebersamaan X plus Y sama dengan 120,
sehingga titik B yang didapat adalah 90,30. Nah, untuk orientasi siswa terhadap masalah, jadi masalah yang pertama itu adalah dengan memberikan sebuah masalah kontekstual. Jadi di sana siswa disuruh menentukan laba maksimum yang dapat diperoleh pedagang. Yang kedua adalah banyaknya coklat A dan coklat B yang harus dibeli pedagang agar dapat diperoleh laba yang maksimum. Nah, dari sana saya hanya memberikan langkah-langkah bagaimana cara menyelesaikannya, yaitu dengan pertama yaitu harus menentukan model matematikanya yang terdiri dari dua, yaitu fungsi tujuan dan fungsi kendala yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian menggambarkan daerah penyelesaiannya dari fungsi kendala. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu menentukan titik sudut. Jadi diketahui daerah penyelesaiannya, jadi setelah itu ditentukan titik sudutnya. Salah satu yang digunakan adalah apersepsi yang tadi, yaitu menentukan titik potong dua buah garis. Nah, setelah ketemu titik sudutnya baru disubstitusikan ke fungsi tujuan untuk mendapatkan nilai optimum, yaitu nilai maksimum dan minimum. Nah, setelah itu untuk literasi yaitu nanti diharapkan siswa membaca modul yang sudah di-share dalam Google Classroom, kemudian bisa belajar lewat internet, kemudian bisa belajar lewat YouTube, kemudian buku-buku lain yang bisa dimiliki oleh siswa. Nah, setelah itu adalah pengorganisasian peserta didik. Itu siswa dibagi kelompok, setelah itu menyelesaikan LKPD, kemudian mempresentasikan hasil diskusi, kemudian bersama-sama menyimpulkan, kemudian menyelesaikan kuis dan refleksi. Nah, untuk LKPD yang nanti digunakan, sudah terlihat ya Bapak? Udah. Nah, untuk LKPD yang ketiga ini, yang pertama mengisi nama kelompok dan anggota kelompoknya. Nah, di sana juga saya sampaikan kompetensi dasar, indikator pencapaian atau IPK, dan tujuan pembelajaran. Nah, ini saya berikan petunjuk pekerjaan. Kemudian ada pengantar materi. Nah, di sini masalah yang tadi dalam LKPD, jadi siswa mengamati. Nah, setelah itu baru siswa menentukan apa yang dimisalkan, kemudian menentukan fungsi tujuannya. Nah, setelah menentukan fungsi tujuan, siswa menentukan fungsi kendala. Nah, ini sebenarnya sudah dipahami siswa sebelumnya dari pertemuan sebelumnya. Nah, setelah itu baru siswa menggambarkan grafiknya. Nah, jadi setelah siswa menggambarkan grafiknya, baru siswa menentukan dengan uji titik menentukan daerahnya, setelah digambar daerahnya, kemudian menentukan daerahnya dengan uji titik. Nah, baru siswa menentukan titik sudut yang membatasi daerah penyelesaian tersebut. Nah, di sini jadi titik A yang terletak pada sumbu X, jadi siswa tinggal menuliskan titik B. Nah, kemudian siswa mencari titik potong dari dua buah garis yang merupakan juga titik sudut yang membatasi dari daerah tersebut. Itu di sini dengan metode eliminasi, kemudian disubstitusikan. Nah, sehingga siswa mendapatkan titik C. Nah, dari setelah semua titik didapatkan, baru siswa melakukan uji titik ke dalam fungsi tujuan. Nah, dari titik
O yaitu 0,0, kemudian titik A, titik B, dan titik C yang didapatkan dari substitusi eliminasi dari dua buah persamaan garis tersebut. Nah, dari sana siswa dapat menentukan keuntungan maksimum yang diperoleh. Nah, kemudian juga siswa dapat menentukan berapa banyaknya coklat A dan berapa banyaknya coklat B ketika keuntungannya maksimum. Nah, setelah itu baru bersama-sama siswa menyimpulkan apa yang didapatkan dalam proses pembelajaran. Nah, seperti itu Bapak untuk LKPD-nya. Nah, untuk evaluasi, kuisnya dibuat dua soal Bapak. Jadi yang pertama adalah seperti ini Bapak, yaitu tentang menentukan banyaknya penumpang kelas utama. Ini di sana diberikan pesawat penumpang dari Bali menuju Malang mempunyai tempat duduk 48 kursi. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa barang 60 kg, sedangkan kelas ekonomi 20 kg. Pesawat hanya dapat membawa bagasi 1.440 kg. Harga tiket kelas utama adalah 650.000 dan kelas ekonomi 400.000. Supaya pendapatan dari penjualan tiket pada saat pesawat penuh mencapai maksimum, tentukan banyaknya penumpang kelas utama. Itu untuk soal yang nomor 1. Kemudian untuk yang nomor 2, Putu adalah lulusan SMA Negeri 1 Negara yang ingin melanjutkan pendidikan ke Fakultas Kedokteran Universitas Ganesha. Syarat untuk dapat diterima di Fakultas Kedokteran Ganesha adalah harus lulus tes matematika dengan nilai tidak kurang dari 70 dan tes biologi dengan nilai tidak kurang dari 50. Serta jumlah nilai matematika dan biologi tidak boleh kurang dari 130. Ternyata jumlah nilai Putu untuk 2 kali nilai matematika dan 3 kali nilai biologi sama dengan Z. Tentukan nilai Z agar Putu dapat diterima di Fakultas Kedokteran tersebut. Jadi siswa diharapkan untuk mencari nilai minimum dari Z. Nah, seperti itu Bapak untuk evaluasi media dan LKPD yang dapat saya sampaikan untuk di pertemuan ketiga ini Bapak. Oke, baik Pak Adi. Saya duluan ya paling ya. Baik Pak Edi. Pak Edi tadi di tujuan pembelajaran tadi meminta siswa untuk menuliskan langkah-langkahnya dalam menyelesaikan masalah di program Bingit. Nah, apakah pertanyaan saya apakah cukup hanya menuliskan langkah-langkah saja, apa sampai perlu ke penyelesaian atau solusinya dari permasalahan itu? Yang untuk di kuisnya ya Bapak? Yang tujuan pembelajaran tadi, Pak Edi kan menyampaikan tujuan pembelajarannya menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah program Bingit, ya kan? Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah cukup menuliskan langkah-langkahnya saja, apa sampai ke memperoleh solusinya? Oh, sampai memperoleh solusinya Bapak. Nah, jadi untuk yang menentukan langkah-langkah itu merupakan KD dari pengetahuannya Bapak. Kemudian untuk di keterampilannya siswa sampai menentukan solusinya Bapak. Ya. Baik. Kemudian tadi pakai usaha untuk menentukan optimumnya menggunakan metode titik ya? Ya Bapak.
uji titik, sorry. Nah, yang dimaksudkan uji titik itu titik yang mana yang mau dipakai nantinya? Jadi siswa mencari dulu titik-titik sudut dari daerah penyelesaian dalam fungsi kendala. Nah, nanti karena fungsi kendalanya berbentuk sistem ketidaksamaan linear dua variabel yang berupa daerah, nanti siswa mencari dulu titik-titik yang membatasi dari daerah tersebut. Nah, setelah ketemu titik-titik yang membatasi daerah tersebut, siswa diharapkan mengujinya ke dalam fungsi tujuan. Sehingga dari sana siswa menentukan nilai yang optimum, Pak. Jadi bisa maksimum dan bisa minimum. Oke, maksud saya gini Pak Edi. Nanti kalau misalnya, apakah titik-titiknya itu selalu merupakan titik-titik yang di pojok-pojok itu yang dipakai. Nah, nanti Pak Edi jangan sampai membuat fungsi tujuannya itu nanti sejajar dengan salah satu dari garis yang membatasi itu. Oh iya Bapak. Nah, itu yang perlu perlu disampaikan dulu. Oh iya Bapak. Karena nanti kalau Pak Edi memperolehnya fungsi tujuannya itu sejajar dengan salah satu dari persamaan yang merupakan batas dari daerah itu, maka nanti luar biasa banyaknya nanti. Ya. Itu. Jadi yang jelas Pak Edi harus memastikan bahwa fungsi tujuannya tidak sejajar. Iya Bapak. Ya, itu pertama. Kemudian yang kedua ini di soal ini Pak. Ya, Bapak. Pertanyaan saya di soal yang di share ini, apakah memang ada pesawat yang dari Bali menuju Malang? Ada ya? Ada Bapak. Ada. Pesawatnya apa Pak? Untuk pesawat Bali ke Malang pesawatnya apa? Nama pesawatnya ya Bapak? Iya. Oh, perlu disampaikan di sini ya Bapak? Bukan. Ini kaitannya dengan contoh yang di situ, di gambar itu. Iya Pak. Sepengetahuan saya, pesawat dari Bali ke Malang atau Malang ke Bali itu pakai wing. Wings Air. Nah, di gambar ini gambar pesawat untuk pesawat apa? Sepengetahuan saya kalau lihat pramugarinya ini Batik Air. Batik Air ya? Iya. Ya. Iya Bapak. Jadi itu sudah nggak cocok lagi dengan kontekstualnya, ya. Oh iya Bapak, nanti dia ganti Bapak. Ya nanti dicari yang wing aja. Yang kedua terkait dengan ini, apakah siswanya itu sudah pernah naik pesawat? Mungkin beberapa siswa sudah, mungkin ada beberapa. Iya, beberapa siswa sudah. Yang diajar Pak Edi berapa siswa? 35 siswa. Nah, 35 siswa itu mungkin melihat pesawatnya aja belum tahu gitu loh, apalagi naik gitu ya. Nah, ini yang perlu dikhawatirkan bahwa soal-soal yang ini memang harus dekat sekali dengan siswa sehingga siswa itu tidak asing banget terhadap masalah itu. Nah, yang ditakutkan gini nih, kalau misalkan siswanya asing, barangnya dia tidak tahu gimana mengerjakannya. Gitu ya Pak ya. Ya, nanti coba dicari yang apa ya, masalah-masalah ini yang dekat dengan siswa itu apa, masalah program ini. Itu aja dari saya. Monggo Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Dirjo. Ya, tadi terlambat karena keasikan lihat sepintas sih sebenarnya, sambil nunggu waktu tadi lihat pekerjaan teman-teman. Belum terlambat Pak Ali, kita yang mendahului tadi. Oh iya. Nah, gini Pak Edi, barusan ya saya lihat sepintas tadi di LKPD ya. Itu ada kalimat titik potong sumbu X dan sumbu Y terhadap pertidaksamaan kalau nggak salah. Iya Bapak. Bagaimana titik potong sumbu X dan sumbu Y terhadap pertidaksamaan itu? Mbak mungkin bisa ditayangkan lagi atau saya salah lihat ya karena saya terlambat jadi mungkin lihatnya salah. Bagian LKPD ya Bapak? Ya di LKPD itu titik potong sumbu X sumbu Y.
titik potong. Oh, yang ini Bapak. Atas mungkin ya. Yang di mana Bapak? Yang ini Bapak ya? Betul, saya lihat ada langkah-langkah yang dipotong sulit dan sulit terhadap ketidaksamaan. Yang sebelah mana ya? Mungkin sebelumnya mungkin ya. Titik potong terhadap Ini sumbu X. ya betul, satu. Oh, Bapak. Titik potong terhadap sulit dan sulit pada masing-masing pertidaksamaan. Kalau ketidaksamaan, titik potongnya terhadap sumbu bagaimana ya? Kalau ketidaksamaan kan berarti daerah ya. Oh iya Bapak. Ini mungkin salah saya Bapak. Jadi maksudnya persamaan. Jadi pertidaksamaan diubah dulu dalam bentuk persamaan, kemudian ditentukan titik potongnya terhadap sumbu X dan sumbu Y begitu Bapak. Ya mungkin kalau seperti itu oke ya. Iya Bapak. Ketidaksamaan sebenarnya kok banyak sekali gitu. Iya Bapak. Itu ya sepintas tadi ya. Titik potong persamaannya Bapak. Ya, ya. Kemudian saya lihat di penilaian Pak Edi, di penilaian itu saya lihat cukup banyak yang Bapak nilai di situ. Di keterampilan itu ada proyek, bahkan ada unjuk kerja ya, unjuk kerja, dan ada penilaian portofolio, kemudian ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan sendiri. Nah, bisakah kira-kira ya kita melaksanakan semua penilaian itu? Paling enggak sikap dulu lah. Sikap. Kita lihat sikap itu 7 aspek. Kira-kira Bapak mengamati 7 aspek ya sikap. Itu dalam satu pertemuan itu kira-kira gimana? Kira-kira kita nanti enggak tentu dengan instrumen itu ya. Belum kita nanti melihat yang unjuk kerja, kemudian tugas proyek dan sebagainya. Saya kira sebaiknya ini saran aja. Iya Bapak. Mungkin sikap itu bolehlah 7, tapi mungkin dibagi dalam beberapa kali pertemuan. Jadi mungkin pertemuan pertama itu apa dan apa, atau 3 lah maksimal ya. Dan pertemuan berikutnya apa dan apa. Jadi kalau semuanya sepertinya sih menurut saya ya pengalaman mengajar dengan sekian aspek yang dinilai itu kok ya kita terlalu kesulitan ribet gitu ya dengan sikap ini, apalagi terakhir ya yang saya ketahui sikap itu untuk guru mata pelajaran itu tidak terlalu dituntut sebenarnya, tapi tetap kita punya hak untuk menilai sikap anak-anak, karena nanti yang menentukan nilai sikap di rapor itu lebih ke guru PKN dan guru pendidikan agama dan budi pekerti, kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi tolong dipikir kembali kira-kira sikap yang 7 aspek itu kira-kira bisakah kita laksanakan semuanya gitu ya. Yang pertama sikap ya. Kemudian beberapa yang keterampilan ya, unjuk kerja dan tugas proyek, saya memang tidak begitu cepat paham ya dengan penghitungan nilai yang sekian per 5 kali 100 dan sebagainya itu. Penilaian sebelumnya seperti apa saya nggak tahu, tapi ada yang kelihatan eksplisit mungkin salah cetak ya. Di tugas proyek itu, ini tadi kan Bapak pembicaraan tentang program linear ya. Ya Bapak. Tapi di situ di tugas proyek itu tertulis trigonometri. Nah ini mungkin apa salah cetak atau ya nggak tahu, ngopinya nggak diganti dulu ya, materi yang akan tentunya harus sesuai dengan materi yang diberikan ya, tugas proyeknya itu. Nah tugas proyeknya itu juga tentang trigonometri gitu, kan nggak sinkron nanti antara materi yang diberikan program linear itu dan di tugas proyeknya trigonometri gitu. Nah ini sekali lagi mohon keterampilannya kalau memang diberikan ya berupa tugas proyek atau unjuk kerja ya salah satu aja mungkin Pak ya. Kalau terlalu banyak mungkin siswa kira-kira bagaimana mengerjakannya, dan guru
waktunya untuk ngoreksinya, nah ini juga. Jadi saya kira ya kita buat aja lengkap tapi nggak terlalu berat gitu ya. Itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Monggo Pak Ejo. Terima kasih Bapak atas masukannya Bapak. Yang sedikit menyampaikan sedikit Bapak. Mohon izin Bapak. Ya, silakan lagi. Jadi untuk pemilihan ini sebenarnya saya menilai yang pertama yaitu pengetahuan dan keterampilan melalui kuis yang telah saya buat. Yang kedua untuk keterampilannya juga saya menilai proses unjuk kerja ketika siswa presentasi. Nah kemudian untuk portofolio dan proyek ini sebenarnya saya tidak nilai Bapak, jadi saya lampirkan aja di sana form penilaiannya begitu terlampir. Jadi untuk istilahnya saya kelebihan mencantumkan Bapak untuk penilaian portofolio dan dan proyek itu sebenarnya yang saya nilai adalah pengetahuan, keterampilan dan unjuk kerja dan sikap gitu Bapak. Jadi untuk penilaian sikap memang ada kesulitan dalam menilai sikap ketika situasi daring ini Bapak. Tadi juga saya sempat membicarakan untuk menentukan indikator penilaian sikap untuk di jaring ini. Salah satunya yang sebelumnya saya sudah sempat diskusikan adalah tentang misalkan jadi seluruh siswa yang hadir dalam Zoom meeting itu di awal jadi kita berikan dulu nilai B. Kita asumsikan bahwa semua siswa yang mengikuti Zoom meeting itu adalah baik. Nah seperti itu. Nah sekarang dari hasil observasi misalkan ada siswa yang mempunyai artinya terlibat aktif dalam diskusi, dalam terlihat penampilan siswa yang bagus. Jadi di sana nanti indikatornya kita tambahkan misalkan A. Kemudian kalau siswa yang misalkan kurang sopan atau yang suaranya yang ledok, kehadirannya agak terlambat, jadi kita tulis dalam jurnal itu di sana nilainya kurang seperti itu Bapak. Jadi karena penilaian sikap itu merupakan adalah modus gitu Bapak, jadi nilai yang sering muncul seperti itu, jadi rata-rata nilai siswa itu baik seperti itu Bapak. Ya betul, memang begitu Mas. Jadi kita anggap semuanya baik gitu ya, tapi dalam jalannya kalau ada masalah baru ke A atau C gitu ya. Tapi kalau aspeknya banyak 7 itu kira-kira bagaimana itu Pak? Apakah semuanya bisa dinilai? Kalau bisa ya nggak apa-apa. Tapi khawatirnya tidak bisa semuanya bisa kita nilai ya. Iya Bapak. Ya gitu aja Pak. Oke, ya baik. Oke, terima kasih Pak Edi, terima kasih Pak Ali. Oke, berikutnya apa yang terima kasih Pak Ali. Ya. Izin Bapak. Iya. Silakan Bu Trisha. Ya. Oh Pak Komang mau duluan. Nah, biar Pak Komang mau duluan, silakan Pak Komang. Ya. Sekarang bapak-bapaknya the first lady, ya the first man. Nih, biar bapak-bapaknya aja dulu ya. Iya, Pak Komang, silakan. Oke, saya berbagi layar dulu. Baik, hari ini untuk nanti pembelajaran saya di PPL ke-2 tentang sirkus 3 ini materinya masih sama tentang rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Nah, untuk kompetensi dasar masih sama, membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Untuk KD pengetahuan dan untuk KD keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Nah, dari KD tersebut didapatkan atau dirumuskan indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang mana nanti ini langsung menuju ke tujuan pembelajaran. Indikatornya adalah mengkonstruksi penurunan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus menggunakan rumus perkalian sinus dan kosinus. Nah, kemudian untuk indikator yang keterampilannya menentukan penyelesaian
permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan rumus jumlah dan selisih dan sinus dan kosinus. Nah, sehingga tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan metode diskusi dan tanya jawab, serta penugasan peserta didik dapat bekerja sama dan berpikir kritis dalam mengkonstruksi penurunan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus dengan menggunakan rumus perkalian sinus dan kosinus secara tepat dan menentukan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus dengan tepat. Nah, untuk itu ada beberapa materi prasyarat yang harus diingat oleh siswa sebelum menemukan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Nah, yang pertama, siswa diingatkan kembali tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut, yaitu yang sudah mereka dapatkan di pertemuan pertama sebelumnya. Begitu juga rumus perkalian sinus dan kosinus yang mereka sudah dapatkan di pertemuan yang kedua. Kemudian yang mengingat kembali tentang metode penyelesaian, eliminasi, dan substitusi terkait tentang sistem persamaan linear dua variabel. Hal itu nanti digunakan untuk menurunkan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Nah, setelah itu siswa diberikan apersepsi. Nah, untuk apersepsi saya sampaikan dalam bentuk permasalahan yang kontekstual sedikit. Nah, jadi ada siswa bernama Sita dengan tinggi 150 cm mengamati puncak tiang bendera dengan sudut elevasi 45 derajat. Ini kondisi yang pertama. Kemudian dia berjalan sejauh X meter mendekati tiang. Nah, di posisi yang baru, Sita mengamati puncak gedung tersebut dengan sudut elevasi 60 derajat yang berjarak Y meter seperti gambar di samping. Jika tinggi tiang bendera seperti jika tinggi tiang bendera seperti di samping, nah ini 10 meter dan 1,5 meter, berapakah nilai X dan Y? Nah, di sana juga saya konfirmasi pada siswa setelah diberikan apersepsi, diberikan penyelesaian, nanti mendapatkan nilai berupa X dan Y, di mana nilai X-nya menggunakan terdapat jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Nah, kebetulan di sini menggunakan nilai tangen. Nah, lewat apersepsi inilah saya mengajak siswa memotivasi menjadi menentukan bagaimana sih caranya menentukan jumlah dan selisih untuk sinus dan kosinus, sehingga nanti menuju ke orientasi untuk kegiatan pembelajaran. Maka orientasi peserta didik terhadap masalah, sehingga nanti siswa diberikan bagaimana sih cara kita menentukan nilai jumlah dari sin, selisih dari cos, begitu juga sebaliknya. Nah, di sanalah nanti siswa akan berdiskusi melalui LKPD yang sudah mereka unduh di LMS. Nah, nanti di sini ada dalam bentuk sesi diskusi kelompok. Nah, nanti sesi diskusi kelompoknya itu mereka lakukan di dalam WhatsApp grup yang sudah terbagi ke dalam bentuk 4 kelompok. Nah, di sana nanti mereka berdiskusikan tentang LKPD, sehingga dari LKPD yang mereka diskusikan, mereka mendapatkan suatu kesimpulan. Kesimpulannya seperti ini. Mereka menemukan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Nanti di akhir pembelajaran, siswa akan dinilai penilaian pengetahuannya. Saya setting nanti saya sampaikan terkait tentang soal pilihan pengetahuan. Ada 10 soal pilihan ganda yang sudah diupload di LMS. Kemudian untuk penilaian refleksi diri, kemudian untuk penilaian keterampilan, ini saya ambil dari LKPD di tugas individu, ada 4 yang dalam bentuk soal uraian. Nah, ini untuk soal nomor 4 masih seperti yang saya sampaikan di awal di apersepsi, soalnya sama, cuma waktu itu kan belum ditentukan berapa nilai X dan Y. Nah, setelah dalam kesimpulan mereka sudah menemukan rumusnya, barulah siswa menyelesaikan soal nomor 4. Itu untuk medianya. Nah, untuk LKPD-nya seperti ini. Di awal ada identitas atau nama anggota kelompok, kemudian tujuannya mengkonstruksi. Nah, khusus untuk LKPD lebih ke penurunan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Jadi lebih ke KD pengetahuan. Nah, kemudian
siswa diminta mengingat kembali tentang rumus perkalian sinus dan kosinus seperti ini. Nah, dari sinilah siswa diajak untuk menurunkan rumus menggunakan metode eliminasi, substitusi maupun gabungan, sehingga siswa mendapatkan berapa nilai P, berapa nilai Q. Kemudian hal itu dilakukan karena ada 4 rumus, nanti siswa akan mengulang kembali mensubstitusi nilai P dan Q ke 4 rumus ini, sehingga diperolehlah nanti di rumus 4 yang tadi saya sampaikan di media. Nah, jadi nanti siswa menuliskan seperti ini, sin P tambah sin Q berapa, sin P kurang sin Q berapa. Nah, untuk latihan soal ini dikerjakan oleh siswa secara berkelompok. Mereka tuliskan jawabannya di sini. Begitu juga yang ini. Nah, kemudian untuk tugas individunya, ini yang saya minta mereka kerjakan sebagai penilaian keterampilan. Nah, kalau di sini saya tambahkan nomor 3, karena tadi hanya membahas sin dan kosinus, saya tambahkan mengingat di apersepsi ada penurunan nilai rumus jumlah dan selisih tangen. Nah, saya minta siswa temukanlah rumus jumlah dan selisih untuk tangen dengan menggunakan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Kemudian nomor 4 juga sama terkait dengan apersepsi yang tadi. Nah, untuk evaluasi yang penilaian pengetahuan yang tadi ada 10 soal tapi dalam bentuk pilihan ganda. Jadi siswa dengan memilih jawaban yang benar pada LMS yang sudah di setting tadi. Baik, itu Pak yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk di PPL yang kedua ini, nanti mohon masukannya dari Pak Ali maupun Pak Swasono. Ya, baik Pak Komang. Saya yang ingin soroti cuman di apersepsinya. Jadi ketika di apersepsi itu diberikan cukup rumit nampaknya. Coba di share apersepsinya. Ini Pak. Nah, ya coba dibesarkan Pak Ali. Ya Pak Ali. Apa Mang? Iya. Di slide show. Iya, iya. Slide show. Iya, sedang proses Pak. Nah. Ini Pak Ali, yang Pak Ali. Aduh. Pak Komang, ini tinggi orang ini dua-duanya sama 1,5 meter ya? Orangnya sama Pak, kan dia berjalan. Kenapa? Orangnya sama. Oh, orangnya sama, cuman geser aja Ya, dia ya. kan di awal sudah saya sampaikan berjalan sejauh X meter. Nah, ini mendekati tiang. Oh, dari sini masih di sini. Oke. Okay. Sekarang yang pertama, untuk mengukur sudut elevasinya ini bagaimana? Kok tahu kalau berjalan X meter jadi 45, 60. Gimana mengukurnya? Nah, mungkin ini perlu ditambahkan soalnya Pak. Kenapa? Perlu ditambahkan redaksi soalnya berarti. Karena kan ini langsung saya hanya menggunakan. Maksudnya gini Pak Komang. Soal ini sudah benar. Sudah benar soal ini. Cuman kalau nanti ada siswa yang nanya, Pak, gimana mengukurnya sudut elevasi ini, sudutnya ini 60, sudut ini 45 gitu. Biar Pak Komang nanti punya jawaban gitu. Nah, karena biasanya pertanyaan anak-anak itu ya tidak terduga gitu ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika mengerjakan di yang pertama, coba di
berikutnya, slide berikutnya. Oh, jauh. Ya. Oke. Yang penyelesaiannya, Pak? Ya, slide berikutnya. Jadi yang apa? Yang Abdursepsi yang pakai tangan. Nah, ini. Ini kan nampak sudah sangat rumit, Pak. Nampak rumit ini sampai memperoleh tangan minus tangannya. Di persepsi pertama, ini siswanya sudah pusing ini. Melihat ini jadi cukup pusing. Jadi mungkin ya cukup tunjukkan saja kegunaannya nanti untuk ini gitu saja. Tidak usah ini disampaikan. Sebab kalau ini disampaikan nanti siswanya waduh gitu, sudah waduh dulu persepsinya sudah down duluan. Ya. Itu saran saya itu aja, Pak. Makasih. Pak Ali, saya persilakan. Ya, terima kasih. Pertama, Pak Komang, ini belum upload ya? Ya, ini Pak, belum Pak. Belum ya? Rencananya tadi malam saya sampai malam mencari itu. Sampai mencari ya, ketemu masuk Pak Edi. Pak Edi setelah saya tutup baru. Nah, sehingga saya nggak bisa banyak tahu tentang ini. Tapi paling tidak tadi sepintas saja tentang penulisan kalimat-kalimat ya Pak ya. Kalau Bapak misalkan tadi berapakah nilai X dan Y sama dengan titik-titik. Nah, tanda tanya. Itu sebenarnya nggak usah sama dengan titik-titik Pak. Jadi kalau berapakah nilai X dan Y langsung tanda tanya. Jadi nggak usah. Nah, karena di situ kalau ada sama dengan titik-titik itu sudah kalimat apa ya? Bukan kalimat tanya lagi ya. Biasanya sudah langsung isian gitu. Termasuk juga bagaimanakah. Nah, tadi juga ada sama dengan titik-titik terus tanda tanya. Jadi nggak usah sama dengan titik-titik menurut saya. Kemudian tugas individu 1 itu sepertinya saya sering tahu ya soal itu. Artinya soal itu mungkin sebelumnya sudah pernah dibicarakan tentang kos sekian tambah kos sekian. Kalau nggak salah begitu. Itu sudah pernah Pak ya sebenarnya ya. Di pertemuan yang sekarang ini kan lebih ke apa? Aplikasi gitu ya. Jumlah dan selisihnya. Penerapan ya. Iya, penerapan. Ya. Nah, apakah yang nomor 1 itu menurut saya nggak perlu saja ya karena sudah pernah dibahas sebelumnya gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi sempat sepintas juga mungkin salah cetak lagi ya. Tapi sekali lagi orang persepsinya nanti bisa macam-macam loh ya. Jadi hati-hati. Tahun pelajaran Pak. Tahun pelajaran yang Bapak tulis di situ. Nggak tahu tentang di mana tadi di penilaian kalau salah ya. Itu 2019-2020. Nah, khawatirnya nanti benar Pak. orang melihat ini ada kopi saja nih ya. Jadi hati-hati dengan penulisan. Jadi cek lagi ya. Cek dan dicek gitu. Iya Pak. Saya kira itu Pak Komang. Terima kasih Pak atas koreksinya itu. Makanya saya belum upload Pak karena saya lebih teliti lagi. Terima kasih Pak Ali dan Pak Susi. Oke, baik. Terima kasih Pak Amang, Pak Ali. Monggo sekarang 3 cewek jagoan. Sampai yang duluan. Izin Bapak. Ya, monggo. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya laksanakan pada hari Senin. Jadi saya share screen dulu. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Oh, iya. Jadi materinya tetap sama, yaitu mengenai sistem bersama 3 variabel. Jadi kemudian saya menyampaikan kompetensi dasar IPK dan tujuan. Jadi mungkin saya akan menyampaikan langsung ke tujuannya saja agar lebih bisa mengeksplorasi nanti di penyampaiannya nanti selanjutnya.
Kemudian yang pertama saya mengingatkan mereka mengenai permasalahan yang pernah saya sampaikan pada pertemuan pertama pada saat mengkonstruksi sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi saya menggunakan permasalahan yang sama dari pertemuan 1. Namun di sini saya akan lebih lanjut bagaimana menyelesaikannya gitu. Itu tujuan saya. Jadi saya mengingatkan mereka, ingatkah kalian dengan permasalahan yang dialami Pak Kadek? Kemudian saya memberikan saya berharap bahwa siswa saya bisa menyampaikan pendapatnya bagaimana cara mereka untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel gitu. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini menggunakan konsep SLTV gitu. Langkah apa yang harus dilakukan untuk penyelesaian gitu. Jadi yang saya inginkan adalah bagaimana siswa saya mengarahkan mereka untuk yang pertama menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel, dan langkahnya itu adalah pertama membuat model matematika dari permasalahan yang mereka sudah dapatkan pada pertemuan 1. Jadi saya sekaligus mengingatkan mereka pada materi pembelajaran sebelumnya. Kemudian baru saya akan mengarahkan mereka ini adalah alternatif penyelesaiannya. Kemudian di sini saya mungkin akan melakukan tanya jawab untuk mengingatkan mereka bagaimana di mana sih dapat X tambah Y tambah Z seperti itu. Kemudian X sama dengan 2Y di mana gitu. Jadi mereka bisa mengingat pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada pertemuan 1. Baru kemudian nah, setelah melakukan pemodelan, apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan sistem persamaan tersebut gitu. Saya ingin mengarahkan mereka bagaimana untuk menjawab yaitu menggunakan ketiga metode yang sudah mereka dapatkan pada pertemuan kedua. Kemudian baru saya akan memberikan informasi bagaimana penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel yang kita temukan pada permasalahan Pak Kadek tersebut. Jadi setelah mendapatkan hasil, saya bilang diperoleh nilai X sama dengan 8, Y sama dengan 12, Z sama dengan 25. Dapat diinterpretasikan banyak pupuk yang harus dibeli Pak Kadek dengan uang yang tersedia adalah 22 karung urea, 11 karung SS, dan 7 karung TSP. Seperti itu. Jadi setelah saya menyampaikan ini, mungkin di langkah-langkah ini saya menanyakan beberapa hal sama mereka, mungkin mengingatkan materi mengenai metode penyelesaian dari SPLTV. Bagaimana langkahnya gitu. Di sini kan tidak begitu jelas. Jadi saya bilang eliminasi Z, bagaimana cara mengeliminasi, mungkin saya akan mengingatkan mereka untuk menyamakan dari koefisien dari variabel Z seperti itu. Kemudian setelah ini saya berikan mereka kesempatan untuk menyelesaikan LKPD. LKPD-nya seperti ini. Jadi sama seperti sebelumnya, saya memberikan mereka LKPD secara mandiri, jadi tidak berkelompok, jadi sendiri-sendiri. LKPD ini saya upload hari ini. Jadi untuk pelajaran hari Senin, LKPD ini akan saya upload di hari Sabtu agar mereka bisa mencari informasi. Karena saya menggunakan metode discovery learning, jadi saya modifikasi dengan kelas flex untuk PTK saya. Jadi di sini saya selalu memberikan LKPD dan bahan ajar itu di sebelum pertemuan. Jadi mereka bisa mencari informasi atau berdiskusi bersama teman atau chat pribadi ke saya untuk mencari informasi mengenai penyelesaian dari permasalahan yang mereka dapatkan pada lembar kerja siswa. Jadi saya memberikan satu masalah, kemudian saya mengarahkan mereka bagaimana memisalkan. Ini sebenarnya hampir sama dengan LKPD saya pada pertemuan yang pertama, hanya saja berbeda soal. Kemudian mengarahkan mereka untuk menyusun sistem persamaan linear 3 variabel, kemudian baru menyelesaikannya. Kemudian setelah mereka menyelesaikan, itu baru penyampaian untuk hasil LKPD-nya. Mungkin saya akan berikan waktu beberapa menit sampai ada yang mengirimkan hasil kepada saya. Kemudian baru saya berikan kesimpulan.
setelah menyampaikan hasil, dan beberapa siswa saya minta untuk menyampaikan hasil bagaimana menyelesaikannya, baru saya akan membuat kesimpulan bagaimana langkah-langkah menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Seperti itu. Nah, untuk penilaiannya, saya menilai pemahaman konsep, untuk tes pemahaman konsepnya itu saya berikan 2 soal. Yang pertama itu ini, di dalam dompet Santi terdapat uang, jadi berkaitan dengan ekonomi, jadi berupa nominal uang. Kemudian yang kedua, yang rutin mereka dapatkan biasanya dalam proses pembelian barang gitu. Jadi ada dua soal yang saya berikan untuk tes pemahaman konsep. Kemudian ini ada penilaian sikap. Ini panduan pemberian skor untuk pemahaman konsepnya. Kemudian untuk sikap, saya hanya menggunakan beberapa aspek saja. Yang pertama disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri saja. Karena saya berpikir untuk daring sepertinya yang bisa saya lihat dari sikapnya hanya 3 ini saja yang menurut pendapat saya. Jadi untuk percaya diri, bagaimana dia mampu menyampaikan jawabannya atau pendapatnya pada saat tanya jawab. Kemudian disiplin, bagaimana dia hadir dalam Zoom meeting, kemudian menyampaikan LKPD, dan bagaimana dia menyampaikan tepat waktu mengirim tes pemahaman konsep. Mungkin seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan ketiga ini. Saya inginkan saran dari Bapak Swasono dan Pak Ali untuk kegiatan yang akan saya lakukan selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih Bu Tija. Saya lihat di mana? Yang pertama tadi terkait dengan apa namanya? Yang penyelesaian dari metode gabungan. Apa aja, Bu? Jadi sudah langsung Ibu menggunakan metode gabungan ya? Iya, karena di pertemuan kedua kan itu sudah diperoleh Bapak gitu. Jadi sini hanya menyelesaikan dari permasalahan kontekstual, membuat modelnya, dan menggunakan metode. Nah, maksudnya gini, apakah penyelesaian metode dari penyelesaian itu tidak diserahkan pada siswa? Nanti pada di LKPD itu sesuai dengan keinginan siswa Bapak, tapi hanya penyampaian informasi saya pada kegiatan Zoom meeting itu saya berikan secara untuk metode yang saya berikan itu metode gabungan Bapak. Ya, karena sebetulnya penyelesaian itu tidak tergantung pada metodenya sih bebas saja ya, mana yang dianggap mudah oleh siswa. Karena nanti bisa jadi siswa itu bisa menggunakan metode eliminasi saja atau metode substitusi saja, tidak perlu dengan gabungan. Jadi kalau dipaksa dengan gabungan nanti siswanya jadi terpaksa. Kemudian yang kedua, apakah tidak diperlukan melemparkan masalah? Jadi misalkan penyelesaian itu siswanya sudah selesai misalkan ya. Jadi karena ada 3 persamaan misalkan, kemudian yang persamaan 1 dan 2 menghilangkan Z, persamaan 2 dengan 3 menghilangkan X misalnya. Jadi kan ada persamaan 4 dan persamaan 5 kan. Jadi persamaan 4 itu diperoleh dari eliminasi Z dari persamaan 1 dan 2. Persamaan 5 diperoleh dari eliminasi X dari persamaan 2 dan 3. Sehingga persamaan 4 dan persamaan 5 kan tidak ketemu nanti jadinya. Yang satu dalam XY, yang satu dalam YZ. YZ. Jadi kan tidak ketemu itu. Nah, maksudnya apa tidak perlu melemparkan masalah itu juga. Sehingga kalau misalkan di persamaan 1 dan 2 mengeliminasi X, berarti ya di persamaan 2 dan 3 juga harus eliminasi X gitu. Mengeliminasi variabel yang sama. Jadi saya berikan itu pada saat penyampaian dari
dokternya saya nih, saya bisa berikan. Nah kalau misalkan ibu punya permasalahan seperti ini bagaimana gitu? Iya. Itu Bapak? Itu bisa dimasukkan di tugas untuk pengembangan aja. Oh, Jadi iya. artinya ada kemungkinan untuk siswa itu bisa keliru seperti itu. Iya. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini Bu, terkait dengan harga satu pensil sama dengan harga satu buku sama dengan, nah itu ini tata bahasanya. Oh iya Bapak. Karena sama dengan itu kan digunakan untuk yang seimbang antara ruas kiri dengan ruas kanan kan. Disimbolkan ya, bisa baik Bapak. Ya. Harga satu pensil disimbolkan atau dimisalkan X dan seterusnya. Itu saja dari saya Bu Bida, monggo. Ya, baik. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Ya, Bu Dwida. Mungkin saya juga hanya sedikit menyampaikan ya tentang penulisan saja ya. Tulisan rupiah di situ saya lihat belum konsisten ya. Jadi ada yang masih pakai RP titik, kemudian ada spasi baru angka. Ada yang sudah RP tanpa spasi langsung angka. Harusnya yang benar yang mana Bu Dwija? Sepertinya yang ada spasinya Pak, memudahkan siswa untuk melihatnya. Itu yang terakhir saya tahu ya, itu ejaan yang disempurnakan bahasa Indonesia itu berimbang. Kalau yang terakhir itu kalau nggak salah RP tanpa spasi langsung angka. Saya pernah tanyakan ke guru bahasa Indonesia kenapa demikian. Katanya dikhawatirkan nanti di spasi itu bisa ditambahkan angka sehingga nanti nilainya akan berubah. Katanya begitu. Saya tanya aja dan belakangnya titik, belakangnya 0,00 kalau nggak salah begitu. Jadi ada sennya. Ya punya. Kalau ditambahkan angka makin enak Pak Ali, makin besar. Ya kalau tabungan, kalau hutang nggak enak. ya itu tergantung ya. Nah kemudian ini, kalau nggak salah tadi di apa ya, di LKPD atau apa ya, tadi yang disebut Pak Harjo ya, jadi harga satu buku sama dengan dan sebagainya. Nah sebelumnya itu Bu Dwija tidak sempat menuliskan misalkan, ada itu di apa ya tadi ya, di LKPD masalah. Nah itu harusnya kan selalu ada itu, karena itu kan sesuatu yang belum pasti kan, jadi pemisalan aja itu. Nah saya ragu dengan Bu Dwija ini aslinya dari mana sebenarnya? Kok di instrumen tes itu judulnya kok CDC gitu ya? Apa bukan orang Madura nih CDC? Mungkin ini yang terhapus itu ya, sehingga dari hukum gizi gitu ya. Sehingga CDC gitu ya. Saya memperbaiki spasi kemarin Bapak, mungkin terhapus itu ya. Apa? CDC apa Pak? Kisi ya, Madura biasanya kan kalau bilang sate gitu. ya Bapak, mungkin kalau saya tadi edit pasti. Iya Bapak, baik. Iya. Ya gitu aja Bu Dwija, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan. Apa ini? Bu Partini dulu. Bu Eka sabar ya Bu Eka ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya. Nah, untuk yang sebentar saya tampilkan dulu. Pak Ali kemarin gimana Pak Ali? Tak beres Pak Ali? Sudah Pak, saya langsung sebelum pulang dari sekolah saya bereskan. Saya jam 1:04 ya Kak, salah baru beres. Karena double, pakai 2 laptop ya. Yang satu zoomnya Ban PT, yang satu zoomnya penyegaran. Ngewen. Saya juga gitu Pak, kemarin ngajar sambil ikut penyegaran itu. Lah iya. Dua satu laptop satu gitu.
Ini saya izin gambarnya nggak saya tampilkan ya, Ibu Bapak. Iya, Pak. Ya, Sudah terlihat itu. ini? Sudah Bu, silakan. Jangan tertidur, Pak. Enggak ya karena belendang kesuli. Ini untuk pertemuan ketiga ini saya sampaikan tujuan pembelajarannya yaitu siswa bisa mengkonstruksi cara pembagian bentuk aljabar, dan yang kedua yaitu hanya 2 indikator yang ini, yaitu yang kedua itu memecahkan masalah nyata ke dalam bentuk aljabar. Ini yang pertama, penyajian masalahnya. Saya bakal langsung ke penyajian masalah, yaitu luas keramik kamar mandi Pak Mahmud yang berbentuk persegi panjang adalah M kuadrat plus 5M min 50 satuan luas. Terus tentukan lebar keramik tersebut jika panjang keramik tersebut M plus 10 satuan luas. Tapi sebelumnya untuk materi persepsi saya tanya jawab tentang ini Pak, tentang materi dulu. Saya lanjut ke sini dulu Pak. Ini diketahui yang pertama saya suruh siswa untuk tanya jawab di sini apa yang diketahui, misalnya luas keramik dan panjang keramik. Nah seperti ini Pak, slide saya jalan sendiri Pak. Enggak, nah ini baru. Slide-nya jalan sendiri. Oh yang ini, baru penyelesaiannya ini luas persegi panjang itu apa? Saya sambil tanya jawab dengan siswa. Terus untuk menyelesaikan masalah itu dicari lebar. Lebar itu apa dibagi dengan yang mana? Itu nanti saya gali dari sini untuk siswanya luas per panjang. Nah jadinya pembagiannya M kuadrat plus 5M min 50 dibagi dengan M plus 10. Sekarang cara menyelesaikannya itu dengan pembagian bersusun. Saya tanya jawab lagi dengan siswanya, M yang dibagi di dalam itu yang mana. Terus nanti mereka akan menjawab. Terus yang pertama yang dibagi itu, saya kasih petunjuk yang dibagi itu yang terdepan. Ini M kuadrat dibagi dengan M. Sehingga menghasilkan itu dibagi, naik itu dibagi, karena kadang banyak yang siswa yang tidak paham dengan pembagian bersusun, itu nanti naik itu dibagi, ini menjadi M, terus nanti turunnya itu M dikalikan dengan M plus 10. Saya lempar ke anak-anak berapa jawabannya, nanti akan muncul M kuadrat plus 10M. Setelah itu dikurangi menjadi 5M plus min 10M itu jadi min 5M, terus min 50-nya itu karena satu turun berarti min 50. Lanjut lagi dibagi ke atas naik sampai berikutnya dapat 0. Mungkin itu slide saya Pak. Nah, untuk LKPD terus nanti saya lanjutkan siswa apabila sudah mengerti dengan ini pembagian bersusunnya, baru nanti saya lanjutkan ke LKPD diskusi kelompok. Ini untuk bentuk LKPD-nya. Nah, ini untuk penyajian masalah pertama. Saya masih tuntun siswa dengan langkah-langkah penyelesaiannya. Terus untuk penyajian masalah kedua, yang ini penyajian masalah kedua. Penyajian masalah yang ketiga, dan selanjutnya itu saya suruh siswa menyimpulkan di akhir. Untuk penilaiannya saya pakai soal ini. Nah, ini saya gabung soal penilaian pengetahuan dengan penilaian keterampilan. Itu ada 4 soal uraian. Yang pertama itu hitunglah pembagian bentuk aljabar. Terus yang kedua dan sampai keempat itu, yang kedua dan ketiga itu soal cerita.
Yang keempat, ini saya minta siswa untuk menciptakan bentuk aljabar A dan B, hasil baginya ini A-nya berapa, B-nya berapa. Itu Bapak, terus penilaiannya ini kisi-kisinya itu mengonstruksi satu soal, yang kedua sampai keempat itu memecahkan masalah nyata yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Berikan skorannya. Nanti untuk nilai pengetahuan itu total skornya itu dibagi 16 kali 100, tapi untuk penilaian keterampilan itu saya pakai skor soal nomor 3 dan nomor 4 itu dibagi 8 dikali dengan 100. Nah, itu Bapak yang dapat saya sampaikan. Monggo. Silakan Pak Ali. Minta caranya. Ya, terima kasih Bu Partini. Kalau saya perhatikan ini Bu Partini harus memiliki ketahanan tubuh yang kuat ya, karena mengajar 5 jam pelajaran dalam satu pertemuan ya, 5 JP. Kalau ini SMP ya Bu ya? Ya SMP Pak, tapi berarti 2 jam ya. 200 menit berarti ya. Tapi pelaksanaannya 2 jam Pak untuk karena pandemi ini. Ya. Oke. Apakah mungkin nanti ada pertanyaan dari peserta didik tentang kenapa Bu itu luas dan panjang kok dinyatakan dalam M gitu? Ada variabelnya di dalam kehidupan sehari. Biasanya kan berupa sekian meter persegi, kemudian panjang sekian meter gitu. Nah sekarang kenapa kok ada variabelnya juga? Kok kita itu mencari masalah sesuatu yang kira-kira nanti di dalam kehidupan sehari itu ada permasalahan seperti itu. Gimana jawabnya Bu? Ini mungkin saya jawab karena berkaitan dengan materi ini. Karena materinya bentuk aljabar, jadi permasalahannya mungkin akan saya jawab seperti itu karena dikaitkan dengan bentuk aljabar ini. Harus ada pemisahannya yang tapi esensinya kita mengkonstruksi cara pembagian bentuk aljabar. Mungkin cara membaginya itu yang esensinya Pak. Tadi dalam ini pembagian bentuk aljabar tadi, kenapa Ibu pakai orogapik ya? Kalau orang Jawa mengatakan orogapik tadi ya, jadi ada bentuk yang bersilian, ada di dalam ada di luar tadi ya. Apakah tidak diberikan cara lain Bu, misalkan faktorisasi? Apakah belum faktorisasi? Faktorisasi di sini karena gini Pak, saya pakai seperti ini karena kendala siswa di sini kelas 7 itu pembagian yang bersusun itu yang kurang, mereka susah membagi secara bersusun. Mungkin itu nanti yang lebih ditekankan. Kalau faktorisasi ya kan berarti yang penggunaan faktorkan dengan disederhanakan itu aja. Kalau coba saya coba Pak faktorisasi Pak ya. Ya barangkali kalau memang sudah mereka sudah dapat faktorisasi sebelumnya, saya kira boleh kan siswa menggunakan cara itu. Kalau untuk faktorisasi belum Pak. Belum. Faktor kan belum ya, belum Pak. Ini baru kelas 7 semester 1 Pak. Kelas 7 dia baru. Oh iya. Kelas 1 ya. Ya, kelas 1 Pak. Nah, kemudian tadi ada instrumen penilaian ya, ada butir penilaian itu yang bentuk A per B sama dengan E Bu ya. Nah, kemudian siswa disuruh menentukan 2 bentuk aljabar yang lain kalau nggak salah gitu ya. Nah, di kuncinya itu kok nggak ngasihkan alternatif penyelesaian gitu. Oh, jadi kuncinya, oh iya Pak. Nah, saya masukkan Pak.
Ya, kasih aja alternatif penyelesaiannya seperti apa sehingga pembaca itu, maksudnya itu minimal. Iya, Pak. Alternatif itu bisa 1, 2, atau 3. Iya. Nah, kemudian untuk soal nomor 4, tadi ya, berarti yang untuk bisa menanti kalau nggak salah. Nah, itu apakah masuk keterampilan? Kira-kira masuk keterampilan atau pengetahuan ya? Nah, masih pengetahuan ya Pak ya? Masih pengetahuan ya Pak, karena pembagian ya, masuk pengetahuan. Ya saya salah ya Pak. Mungkin nanti Pak Arjo bisa memastikan itu. Oh benar Pak. Itu bukan masalah makan ya. Iya itu. Ya. Kalau saya lihat KD keterampilannya kan menyelesaikan masalah yang sehari-hari kan ya. Nah, apakah pembagian seperti itu masalah sehari-hari ada? Iya Pak, benar Pak. Ya, gitu aja Bu. Iya Pak, terima kasih sarannya Pak. Monggo Pak Jo. Terima kasih Pak Ali. Nah, Bu Sobat Partini, saya sangat terngiang-ngiang dengan kalimatnya Pak Ali. Oh itu kok mencari masalah. Kenapa demikian? Karena Ibu kelihatan sangat memaksakan bahwa persamaan yang mencari luas itu mencari panjang itu menggunakan M. Nah, kok nggak langsung aja luasnya sekian meter persegi, terus panjangnya sekian meter, jadi harus dijadikan M gitu loh. Pakai persamaan M jadi lebih memasalahkan diri jadinya. Karena anaknya nanya ini, sampaikan pendapatnya. Bu, kita itu hidup sudah penuh masalah, jangan kasih tambah masalah. Gitu ya Bu. Carilah, maksudnya memang kalau memang mau membagi pembagian begitu, carilah yang betul-betul yang aktual, yang mungkin kalau nggak bisa mencari dalam kehidupan sehari-hari itu langsung aja anak-anak. Bagaimana kalau Anda diminta untuk diberikan persamaan dalam berapa persamaan, kemudian minta untuk membagi cara bersusun gitu loh Bu. Ya mana ya langsung ke matematiknya gitu. Nggak usah memaksakan diri untuk kontekstual gitu. Karena gini, ada level-level tertentu kontekstual itu memang yang harus betul-betul nampak dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau dalam hal-hal lain bisa jadi aktualnya itu kontekstualnya itu ya kontekstual di matematik. Nggak harus kontekstual yang memaksakan nanti malah ditampakkan pemaksaan yang luar biasa. Itu membarakan itu katanya. Langsung aja Pak soalnya. Ya biasa aja langsung. Bagaimana anak-anak kalau ini misalkan M kuadrat plus berapa tadi dikurang 50, 5 kuadrat ditambah 5M dikurangi 50 dibagi oleh ini. Gimana caranya gitu. Oh iya. Nah, gimana caranya? Nah, tapi Ibu harus mengingatkan pembagian bersusun yang cara biasa, yang bukan dalam pengertian yang pakai variabel enggak. Jadi misalkan 105 dibagi 5 atau dibagi 110 dibagi 5 misalkan. Oh iya. 110 dibagi 5 itu kan artinya 100 ditambah 110 ya. 100 ditambah 10. Terus dibagi 5. Nah, bagi 5 kan berarti 100-nya dulu dibagi 5 berapa? 20. Nah, 20 kali 5 jadi 100, ditaruh di bawahnya, terus digaris ya seperti Ibu pembagian itu tadi. Dikurangi jadi tinggal 10 kan gitu kan. 10 dibagi 5 berapa? Tinggal 2, jadi ditambah 2 10-nya. Nah, modelnya dibikin begitu, diingatkan begitu. Pokok coba pakai cara yang begini. Nah, gimana dibayangkan jadi masalahnya. Gitu ya Bu. Kemudian hal-hal lain yang terkait dengan redaksi ini cukup banyak Bu.
Jadi misalkan tadi di contohnya tadi panjang tapi ukurannya satuan luas. Jadi misalkan luas keramik ini sama dengan panjang. Luas kok dengan panjang. Gitu. Ya, bahasa redaksinya nanti dibenahin gitu. Kemudian tanda sama dengan juga gitu. Tadi saya sampaikan ke seperti Bu Dija juga ya. Bahwa tanda sama dengan itu seimbang antara luas kiri luas kanan. Jangan ditulis luas sama dengan panjang kali lebar, P kali L, P kali L. Masa luas itu kan kata, kata luas. Kecuali kalau ditulis, misalkan, misal luas disimbolkan dengan L besar, panjang dimisalkan dengan P, maka terjadi hubungan L sama dengan P kali L, gitu loh. Gitu ya Bu ya? Iya Pak. Oke. Kemudian, nah ini yang menarik tadi ini, gambar slide pertama. Saya lihat gambar slide pertamanya, tuh balonnya siapa? Tuh banyak banget itu. Luar biasa. Gambarnya. Saya benar, saya tertegun lihat apa namanya gambar balon itu luar biasa banyak. Mesti itu tidak di Indonesia itu balon sebanyak itu. Itu satu. Yang kedua, terus yang masalah yang disampaikan, loh kok keramik? Apa hubungannya balon sama keramik? Iya Pak. Itu ya Bu ya. Kelihatan Ibu kayak buru-buru gitu, pokoknya penting aja gitu ya. Jangan ya Bu ya. Iya. Oke, nanti kalau keramik ya sampaikan keramik. Nanti kalau apa namanya balon ya pakai balon gitu. Itu aja Bu Partini. Salam sehat, berjuang terus ya Bu Partini ya. Iya Pak. Ya, ayo terakhir Bu Eka, silakan. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya langsung share screen aja Bapak ini. Orang tes itu orang. Ya, Jang. Sudah sampai Bapak? Belum Bu, masih munyer-munyer. Gambar apa gitu? Silakan Bu. Sudah keluar. Saya langsung saja untuk pertemuan yang ketiga ini masih di bab persamaan dan ketidaksamaan, tapi ke subbab ketidaksamaan linear satu variabel. Kemudian dalam media pembelajaran nanti saya akan menyampaikan persepsi dari ketidaksamaan linear satu variabel, di mana saya menyajikan sebuah kalimat dan akan terjadi tanya jawab dengan siswa yang akan saya tanyakan kalimat apakah kalimat di samping ini saya salah ketik, maksudnya satu aja kalimatnya, termasuk kalimat apa, dan nanti siswa diharapkan akan menjawab kalimat terbuka, karena kalimat ini belum dapat dinyatakan nilai benar atau salah. Kalimat yang mana Bu maksudnya Bu? Ini suatu bilangan dikalikan 5, lalu dikurangi 4, hasilnya tidak lebih dari 16. Jadi termasuk kalimat apakah kalimat tersebut. Nah, ini tampilannya nanti jangan sampai longgar kayak gini Bu. Suatu kosong bilangan dikalikan 0,5 nanti. Mungkin ini hanya apa pengaturan ini aja. Nih, pengaturan. Gak usah rata kanan rata kiri. Baik Bapak, terima kasih. Yuk, silakan. Saya lanjutkan. Setelah menyampaikan persepsi, saya akan memberikan motivasi manfaat dari kita belajar ketidaksamaan linear satu variabel itu. Ketika kita menemukan permasalahan sehari-hari yang paling sering kita temui, itu misalnya siswa yang ikut pembelajaran remedial matematika adalah siswa yang nilainya kurang dari 74. Berapakah nilai minimal seorang siswa yang tidak mengikuti pembelajaran remedial? Nah, nanti di sana siswa akan terbayang bahwa tujuan kita mempelajari ketidaksamaan linear satu variabel adalah untuk menjawab permasalahan seperti ini. Jadi penyelesaian dari kalimat terbuka itu akan mempunyai nilai kebenaran atau menjadi kalimat tertutup jika variabel pada kalimat terbuka itu diganti dengan sebuah objek atau bilangan tertentu. Oleh karena itu, penyelesaian kalimat terbuka dapat juga dinyatakan dalam ketidaksamaan linear satu variabel.
Tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini ada 5. Jadi yang pertama, peserta didik itu dapat mengklasifikasikan pertidaksamaan linear satu variabel dan bukan pertidaksamaan linear satu variabel. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan kalimat terbuka tersebut termasuk pertidaksamaan linear dan bukan pertidaksamaan linear satu variabel. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengkonstruksikan masalah kontekstual ke bentuk umum pertidaksamaan linear satu variabel. Yang keempat, itu peserta didik dapat menjelaskan penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel. Yang kelima, peserta didik dapat memecahkan masalah nyata yang berhubungan dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Adapun orientasi masalah yang saya sajikan nanti, itu pada sebuah acara televisi terdapat panduan bahwa acara tersebut ditujukan untuk pemirsa yang berumur lebih dari atau sama dengan 12 tahun. Nah, jadi dari permasalahan ini saya akan mengajak tanya jawab siswa dengan menanyakan beberapa pertanyaan, diantaranya berapakah usia maksimal pemirsa yang diperbolehkan untuk menonton acara tersebut, kemudian benarkah usia 100 tahun itu boleh menonton acara tersebut, apakah pemirsa yang berusia 11 tahun diperbolehkan menonton acara tersebut, dan berapakah usia minimal pemirsa yang diperbolehkan menonton acara tersebut. Jadi di sana diharapkan jawaban-jawaban yang kritis dari siswa, dan siswa juga dapat memodelkan kalimat tersebut dalam bentuk model matematika. Setelah diskusi tentang orientasi masalah, saya menyampaikan tabel yang terdapat kalimat tentang pertidaksamaan linear satu variabel dan bukan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, di sini siswa akan mencermati di mana letak perbedaannya. Setelah itu, setelah mencermati, siswa akan ditanyakan apa itu pertidaksamaan linear dan apa itu pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi setelah mencermati ini, diharapkan siswa dapat menyebutkan atau menyampaikan dengan kalimat sendiri apa itu pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, setelah itu saya menyampaikan beberapa bentuk umum dari pertidaksamaan linear satu variabel kepada siswa dan menjelaskan sedikit tentang grafik penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel, karena di sini biasanya siswa paling sering keliru antara kurang dari dan kurang dari sama dengan atau lebih dari dan lebih dari sama dengan. Di sana biasanya siswa kurang teliti dalam memberikan simbol noktahnya di angka 5 kalau kurang dari dan kurang dari sama dengannya. Selanjutnya, saya menyampaikan sebuah contoh penyelesaian contoh permasalahan tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi, pada acara penyambutan, setiap siswa putra membawa 2 bendera dan setiap siswa putri membawa 1 bendera. Kelas 72, SMP 7 terdiri atas 46 siswa dan banyak bendera yang kurang dari 60 buah. Jadi banyak siswa di kelas 72 yang mungkin adalah, nah setelah itu saya akan mengajak siswa untuk memisalkan dari kalimat banyak siswa putra itu disimbolkan dengan apa. Nah, nanti anak-anak akan menjawab. Jawaban mereka mungkin akan berbeda-beda, tapi di sini saya akan memberikan jawaban yang sama dulu, menyamakan persepsi. Kemudian setelah itu saya misalkan dia sebagai P, dan sehingga banyak siswa putri itu adalah 60 dikurangi P. Nah, setelah itu banyak bendera yang dibawa oleh siswa putra adalah 2 kali banyak siswa putra. Sehingga banyak bendera yang dibawa oleh siswa putra itu adalah berapa? Nah, anak-anak akan menjawab dan saya samakan persepsinya menjadi 2P. Karena 2 kali banyak siswa putra itu tadi dimisalkan sebagai P. Kemudian banyak bendera yang dibawa oleh siswa putri, 1 kali banyak siswa putri karena di permasalahan siswa putri hanya membawa 1 bendera. Sehingga banyak bendera yang dibawa oleh siswa putri itu menjadi 46 dikurangi P. Jadi banyak bendera yang disiapkan itu tidak kurang dari 60 buah. Sehingga model matematikanya itu banyak bendera lebih dari sama dengan 60. Nah, dari model matematika itu
siswa diajak untuk melakukan penyelesaian permasalahan dengan banyak bendera. Itu adalah banyak bendera yang dibawa oleh siswa putra ditambah banyak bendera yang dibawa oleh siswa putri, lebih dari sama dengan 60. Selanjutnya, siswa akan ditanyakan berapakah banyak bendera yang dibawa oleh siswa putra, dan diharapkan siswa bisa menjawab dengan tepat karena sebelumnya sudah dijelaskan bahwa 2P itu banyak bendera yang dibawa siswa putra dan 46 dikurangi P itu banyaknya bendera yang dibawa oleh siswa putri. Selanjutnya, siswa diajak bagaimana kita menyelesaikan permasalahan ini. Nah, siswa akan mampu menjawab 2P dikurangi P itu adalah P ditambah 46 lebih dari sama dengan 60. Kemudian dengan menggunakan teknik penyelesaian ketidaksamaan linear satu variabel, siswa diharapkan bisa menyelesaikan ketidaksamaan ini menjadi P ditambah 46 itu dikurangi dengan 46 lebih dari sama dengan 60 dikurangi 46. Jadi jawaban akhirnya diharapkan siswa dapat menjawab P lebih dari sama dengan 14. Jadi banyak siswa putra kelas 72 SMP Negeri 7 dan Nah, setelah saya menjelaskan permasalahan itu, saya juga memberikan satu contoh ketidaksamaan linear satu variabel yang berkaitan dengan perubahan posisi ketidaksamaan tanda hubung ketidaksamaan linear satu variabel, yaitu min 2 lebih dari sama dengan 12. Jadi di sini terjadi perubahan karena aturan dari ketidaksamaan linear jika pembaginya itu adalah bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaannya itu menjadi berlawanan atau berubah. Jadi siswa diingatkan kembali untuk pembagian tentang bilangan negatif untuk ketidaksamaan linear satu variabel. Setelah itu, saya mengajak siswa untuk berdiskusi tentang LKPD-nya selama 30 menit. Kemudian untuk LKPD itu saya tampilkan seperti ini, ada tujuan pembelajaran dan petunjuknya, orientasi masalah yang disajikan sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi kita diskusi di media pembelajaran dan nanti siswa akan menjawab di sini, memberikan jawabannya masing-masing. Kemudian yang kedua, ini juga siswa akan mencermati kembali kalimat-kalimat yang ada pada tabel, dan siswa akan memberikan jawaban perbedaan ketidaksamaan dan bukan ketidaksamaan linear. Yang ketiga, siswa kembali mencermati kalimat-kalimat ini dan menentukan ketidaksamaan atau bukan ketidaksamaan. Dan terakhir nanti siswa diharapkan bisa buat kesimpulan pengertian dari ketidaksamaan linear satu variabel. Nah, untuk penyelesaian dari ketidaksamaan linear satu variabel, saya menyampaikan tentang yang pertama dengan cara substitusi, saya memberikan langkah seperti ini. Kemudian yang kedua dengan ketidaksamaan yang setara. Jadi di bahan ajar juga saya sudah menampilkan satu contoh, dan nanti saya harapkan siswa dapat mempelajari contoh yang ada di bahan ajar dan penyelesaiannya bisa dilakukan. Kemudian soal 6 dan 7 juga masih sama untuk memantapkan siswa dalam menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan teknik yang mana yang mereka pahami. Kemudian yang terakhir itu saya menyajikan soal kehidupan sehari-hari, itu tentang membangun sebuah kolam yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 24 meter dan lebarnya 3x dikurangi 1 meter. Jika luas kolam tersebut tidak kurang dari 336 meter persegi, maka siswa menuliskan model matematikanya seperti apa, menentukan lebar minimum kolam tersebut berapa. Nah, seperti ini. Mungkin di sini juga saya ada kekurangan, harusnya ditambahkan misalkan ya. Setelah itu siswa mempresentasikan hasil LKPD-nya dan ini merupakan instrumen penilaian akhir pertemuan. Itu saya buat 3 soal. Yang pertama,
Itu saya menyajikan pertanyaan suatu bilangan dikalikan 3, lalu dikurangi 7, hasilnya tidak lebih dari 20. Jadi, siswa dapat menyampaikan kalimat itu ke dalam bentuk model matematikanya. Yang kedua, siswa dapat menentukan nilai X dari pertidaksamaan yang disajikan. Yang ketiga, siswa itu dapat memecahkan masalah dengan soal banyak uang Doni dikurangi 16.000 lebih dari 2 kali banyak uang Mita. Jika banyak uang Doni 34.000, banyak uang Mita adalah, nah, ini siswa menjawab. Jadi ketiga pertanyaan ini saya sajikan dalam bentuk uraian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak. Mohon saran dan masukan dari Bapak Suarsono dan Pak Ali. Terima kasih. Oke, baik. Monggo Pak Ali. Ya, terima kasih Pak Ado. Yang pertama tadi pada PPT itu tentang garis bilangan. Garis bilangan memang ada keterangan di sebelah kiri dan atas ya. Tapi di gambar sendiri itu harusnya, menurut saya harusnya itu di garisnya itu ada variabel yang dimaksud itu X, Y, M, N dan sebagainya. Itu seperti diterangkan di garis di bawahnya biasanya di anak panah ya, pokoknya yang ada arahnya itu, nah itu biasanya di bawahnya itu kasih X atau Y gitu ya. Nah biasanya itu dilengkap ya, karena kadang anak-anak juga lupa gitu. Misalkan kita ganti dengan M, N itu tetap nanti namanya X karena kita terbiasa dengan X dan Y. Nah, sebenarnya tadi saya bingung mencari WK-nya kurangnya. Tapi saya lihat tadi juga memperhatikan apa yang saya katakan di teman-teman yang lain, ya, misalkan langsung ya ini keliru ya, berarti tadi memperhatikan gitu. Ini tentang tadi saya lihat remedi ya, mungkin saya tadi buka tugas itu yang diupload itu tentang remedi dan pengayaan ya. Itu melaksanakan remedi dan pengayaan itu setelah melaksanakan analisis penilaian gitu ya. Nah, apakah benar-benar teman-teman guru ini ya, ibu bapak semuanya ini membuat analisis ulangan harian ya, atau penilaian harian itu? Karena ini saya bocorkan ini ya, bahwa salah satu penilaian di portofolio itu ada namanya analisa penilaian. Nah mungkin nanti bisa dibuat itu ya, kemudian nanti diupload. Nah itu nanti ada nilainya itu, dan nilainya. Atau Pak Harjo mau membocorkan kisi-kisi penilaiannya? Termasuk juga kemarin Bu Eka yang banyak webinar itu ternyata nilainya ada itu ya, baik itu yang lokal, nasional, internasional. Nah itu yang penting tadi sertifikatnya jangan lupa, itu sebagai bukti bahwa Bapak Ibu mengikuti itu ya. Jadi jangan hanya menulis tapi nggak ada sertifikatnya, nanti nggak dipercaya. Termasuk juga kalau nggak salah ini CPTK itu karena setelah ada laporan kemudian disahkan oleh pimpinan di atas kita ya, kepala sekolah, itu nanti bisa juga diupload untuk mendapatkan nilai ya. Jadi saya kira itu perlu nanti dibuat gitu ya laporannya dan disahkan ya, laporan selesai. Nah ini masalah remedi tadi saya lihat langkahnya ada 3 ya kalau salah ya, ada 3 Bu ya. Tapi yang terakhir kok nggak ada tes ulang Bu? Biasanya remedi itu setelah diremedi. Pada saat remedi kan ada pembelajaran ulang, kemudian ada ada pokoknya ada 3 yang ditugas itu yang diupload itu. Nah, terakhir kok nggak ada tes ulang. Lalu nilainya gimana? Nilai untuk yang remedial itu Bapak rencananya saya itu nanti setelah melaksanakan remedial itu nilainya siswa yang masih di bawah KKN diperbaiki seperti itu.
Jadi paling tidak minimal mencapai KKM. Tapi saya memang tidak menampilkan karena belum melaksanakan pembelajaran remedialnya. Misalnya nanti setelah satu bab ini berakhir, saya mengadakan ulangan harian untuk bab itu. Kalau misalnya nilainya masih mencapai di bawah KKM, baru saya melaksanakan remedial seperti itu, Bapak. Ya. Ya, tapi tetap dicantumkan ya. Jadi berarti 4 langkah, 3 langkah. Jadi langkah yang keempat adalah mengadakan gitu ya. Termasuk juga yang pengayaan itu diberikan soal-soal yang lebih tinggi barangkali begitu ya. Tentang nilai terakhirnya gimana? Untuk remedi tadi nilai terakhir ya nilai minimal KKM gitu ya. Misalkan anak pertama dapat 60, tiba-tiba setelah remedi dapat 100, berarti nilainya tetap KKM gitu ya? KKM Bapak. Oh gitu supaya ya. Adil. Oh ya, itu kesepakatan sekolah ya. Tapi ada juga sekolah tertentu yang membuat rata-rata 60 tambah 100 dibagi 2. Ya. Itu tergantung kesepakatan memang. Terus yang anak-anak pengayaan, apakah ada nilai tambah? Ataukah misalkan gini, kalau misalkan anak-anak yang nggak kena remedi ya, KKM berapa Bu? KKM? 74 Bapak. 74, misalkan anak ini pas nilainya 74 gitu ya. Tapi dia diberikan pengayaan dan dia mengerjakan tugas-tugas dari pengayaan itu. Kan nggak ada semacam reward untuk anak ini, sehingga nanti nilainya nggak sama persis dengan anak yang ikut remedi gitu kan. Kasihan nanti di raportnya 74, anak ini ikut remedi juga kan gitu ya. Jadi nggak ada bedanya antara anak yang tidak kena remedi dengan yang kena remedi gitu. Nah, kan harus ada reward juga anak-anak yang mengerjakan soal-soal pengayaan itu. Saya kira itu. Terima kasih Bu Eka. Oke, terima kasih Pak Ali. Ini karena terakhir ini harus saya buka wajah saya. Kesan terakhir. Keluar dari persembunyian ini. Oke, terima kasih Pak Ali. Bu Eka, ini saya nyari pekerjaan Bu Eka ini lengkap banget ya. Sampai kata Pak Ali itu apa yang menjadi ini sarannya untuk Bu Eka ini. Oke, mungkin ini aja Bu Eka. Apa argumennya memberikan apa tadi di contoh yang kurang dari 74 itu di remedi. Di contoh apa tadi ya? Di awal tadi lah. Terus ada nilai berapa minimal anak-anak yang tidak kena remedi. Nah itu batasan itu apa kira-kira? KKM ya? 75 itu KKM ya? 74 Bapak KKM-nya. Oh KKM-nya 74? Nih, 74 Bapak. Oke, nah itu mungkin alasannya di tadi. Kemudian yang kedua tadi ada di siaran televisi bahwa film ini diperuntukkan untuk siswa yang umurnya kurang dari 12 tahun gitu ya. Nah, tapi di sana tadi ada ibu sama bapaknya yang ikut nonton kayaknya di gambarnya. Ya nanti coba dicek lagi. Terus yang lain hanya redaksi aja Bu Eka. Ya. Redaksi terkait dengan apa tadi yang misalkan terus Anda sama dengan masih banyak dipakai yang tidak pada tempatnya. Itu saja kayaknya. Yang lain sudah cukup bagus dan cukup lengkap. Gitu ya, Ibu Bapak. Terus kita kapan pertemuan web meeting lagi kapan ini jadwalnya? Hari apa ya? Selasa kalau tidak salah. Selasa ya? Selasa. 12 November itu? Ini hari Selasa itu masih editing video kayaknya Bu Eka, setelah upload video tuh. Itu hari kelima itu 12 November, kalau PPL 2-nya 10 November itu final, 11 November itu nggak ada loh yang PPL 2 web meetingnya ya. Mungkin yang review PPL 2 ini baru ada tanggal 12 nanti. Mungkin langsung di-review ya. Iya, tanggal 12. Yang reviewnya.
Private meeting pengantar pendaftaran. Loh, kok pengantar lagi ya? 12 November. Nanti tolong saya diingatkan aja ya. Di apa? Di grupnya. Tolong diingatkan nanti apa saja kegiatan. Oke, baik Ibu Bapak, terima kasih. Selamat beraktivitas. Untuk yang 6 hari kerja, untuk yang 5 hari kerja silakan menyantai dulu atau melanjutkan upload persiapan hari Senin. Oke, terima kasih semuanya. Selamat. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kali dan Terima kasih Pak. Assalamualaikum Wali. Saya stop dulu. Belum bisa stop ini recordnya.